Selamat pagi untuk kelas 10 IS 1 dan 10 IS 2. Kembali belajar bersama Ibu Sari Adelina Saragi. Untuk pertemuan minggu ini kita lanjut ke bab ketiga, yaitu dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita sudah ada ya membahas ini di minggu lalu secara sekilas. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan pada pertemuan ini. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada PowerPoint. Nah, di situ ada kegiatan seorang wanita sedang berbelanja ke swalayan. Itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Ya, selain kegiatan konsumsi, seperti yang kita bahas minggu lalu, kalian mengetahui bahwa di balik seseorang yang dapat mengonsumsi barang, tentunya ada produsen yang menjual barang. Itu terlihat dari gambar bahwa tempat tersebut adalah tempat swalayan, tempat berbelanja. Kemudian kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di sini ada Ibu gambarkan pengelompokan kegiatan ekonomi. Seperti di contoh tadi, bahwa kegiatan tersebut menggambarkan adanya kegiatan produksi, yaitu swalayan menjual barang-barang, kemudian distribusi di mana swalayan tersebut mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen. Dan untuk kegiatan konsumsinya terlihat tadi wanita tersebut sedang berbelanja untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, untuk minggu ini terlebih dahulu kita akan membahas kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang atau jasa. Ya, di gambar terlihat ya bahwa mereka sedang memproduksi roti untuk para konsumen ya. Kemudian kita masuk ke faktor. Faktornya ini terdiri dari 4. Yang pertama itu faktor produksi alam. Jadi faktor produksi alam ini semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, nanti setelah slide ini akan ada Ibu berikan contoh berupa gambar ya, jadi kalian dapat lebih mudah mengingatnya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ya, jadi faktor produksi tenaga kerja ini merupakan orang yang mengerjakan atau secara langsung melakukan kegiatan produksi. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Modal ini merupakan faktor penunjang mempercepat menambah kemampuan dalam produksi, biasanya berupa aset seperti peralatan dan mesin ya atau gedung misalnya. Yang keempat, faktor produksi keahlian usaha, yaitu keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, artinya di sini keahliannya itu adalah keahlian dalam menjalankan perusahaan tersebut. Berikut ya Ibu beri contohnya. Contohnya seperti pabrik teh ya. Berarti faktor produksi alamnya itu adalah kebun tehnya ya, kemudian lahan, yaitu tersedia dari alam. Kemudian untuk tenaga kerjanya berarti orang yang bekerja secara langsung di perusahaan perkebunan teh itu. Terlihat ya, ada beberapa orang yang sedang memetik daun teh tersebut. Nah, untuk modal itu kita bisa lihat itu ada berupa pabrik atau berupa peralatan-peralatan dalam memproduksi kebun teh tadi. Kemudian kewirausahaan terlihat ya, di mana kemampuan seseorang dalam mengembangkan usahanya. Pada gambar tersebut ada seseorang yang sedang mengkreasikan atau menginovasikan produksi dari
bubuk teh tersebut ya, karena selain bubuk teh juga mungkin bisa dikreasikan dalam bentuk lain. Jadi itu kemampuan atau skill si pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Kemudian kita masuk pada teori perilaku produsen. Itu terdiri dari dua, ada jangka pendek dan ada untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek, itu produsen memiliki input tetap. Ini yang harus kalian bisa pahami, bahwa input, berasal dari kata artinya masuk. Artinya input itu sama dengan bahasa lain dari faktor produksi. Ini perlu kalian ingat ya nak ya, karena akan sangat sering kita bahas nanti sampai kalian di kelas 12. Nah, pada produksi jangka pendek, variabelnya itu merupakan input variabelnya digunakan dalam proses produksi. Artinya di sini inputnya tetap ya. Berbeda dengan produksi jangka panjang. Kalau produksi jangka panjang itu faktor produksinya itu digunakan dalam proses produksi bersifat variabel. Variabel artinya bervariasi, artinya dapat berubah-ubah atau tergantung dari berapa barang yang akan diproduksi. Nah, jadi perbedaan dari produksi jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka pendek itu lebih bersifat tetap ya. Kemudian untuk jangka panjang itu produksinya bisa variabel atau dapat berubah. Kita masuk ke konsep biaya produksi. Ya, ini merupakan kunci dari materi kita hari ini. Kalian harus benar-benar dapat membedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Kita bahas, biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah dengan adanya output perusahaan dalam jangka pendek. Ya, ini artinya walaupun produksinya hanya sedikit, kemudian tidak terjadi proses produksi atau memproduksi barangnya hanya sedikit, harus ada beban yang harus tetap dibayarkan, yaitu seperti gaji, beban listrik dan pajak. Artinya apa nak? Walaupun perusahaan memproduksi sedikit barang atau sama sekali tidak melaksanakan kegiatan produksi, tetapi gaji pegawai, kemudian beban listrik, pajak itu harus tetap dibayarkan. Ya, ini harus kalian ingat bahwa biaya tetap berarti dia tidak berubah, harus tetap dibayarkan walaupun sedang tidak ada kegiatan produksi. Nah, sedangkan kita masuk ke biaya variabel, itu merupakan jumlahnya selalu berubah mengikuti besar kecilnya jumlah produksi yang dilakukan produsen. Artinya, semakin banyak barang yang akan diproduksi, maka biaya variabelnya semakin banyak ya. Kemudian sebaliknya, jika barang yang diproduksi hanya sedikit, berarti biaya variabelnya juga sedikit. Contohnya seperti bahan baku. Nah, kita ingin memproduksi roti misalnya. Artinya, ketika kita ingin meningkatkan produksi roti, berarti biaya bahan baku roti yang kita beli harus meningkat, ya, biaya variabelnya meningkat. Sedangkan bila kita mengurangi produksi roti, berarti biaya bahan baku untuk roti juga dapat kita kurangi. Jadi itu ya perbedaan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Kemudian kita masuk kepada konsep biaya produksi. Ini perlu kalian ingat juga ya nak ya, harus kalian benar-benar pahami. Yang pertama itu ada biaya total atau total cost. Total cost itu rumusnya sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Kemudian fixed cost itu tadi biaya tetap ya, dan ditambah dengan variable cost atau biaya variabel.
Kemudian ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, itu berarti biaya tetapnya tadi dibagikan dengan Q. Q itu adalah jumlah produksi. Yang ketiga, AVC sama dengan VC per Q. Berarti biaya variabelnya dibagikan dengan jumlah produksi. Yang keempat ada AC. AC itu sama dengan AVC ditambah AVC, atau total cost-nya bisa langsung dibagikan dengan Q. Ingat ya bahwa TC tadi rumusnya ke FC ditambah dengan VC. Yang terakhir itu adalah biaya marginal, itu sama dengan delta TC per delta Q. Tahu ya delta ya nak ya, delta merupakan perubahan ya. Ini kita memasuki contoh soal. Pada tabel tersebut diketahui bahwa unit produksi ada 100 hingga 500 unit. Untuk biaya produksi tetap itu biaya produksinya adalah sebesar 4 juta. Tadi sudah Ibu jelaskan ya mengapa ada biaya produksi tetap, berarti itu tidak berubah. Makanya walaupun dari 100 hingga 500 unit biayanya tetap sebesar 4 juta rupiah. Dan untuk biaya variabel, artinya semakin banyak produksi yang dilaksanakan berarti biaya variabelnya juga meningkat. Terlihat dari ketika memproduksi 100 unit, biaya variabelnya adalah 2.200.000. Kemudian memproduksi 200 unit meningkat menjadi 4.500.000 dan terus meningkat sampai 11.800.000 rupiah. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah biaya rata-rata untuk memproduksi sebanyak 300 unit. Ya, kita mau menghitung biaya rata-rata. Kita ketahui ya tadi bahwa untuk menghitung average cost itu rumusnya adalah TC per Q. Ya, berarti kita terlebih dahulu mencari TC-nya. Ini ya TC ya. Berarti kita masuk ke rumusnya bahwa TC sama dengan FC per VC. Kita lihat fixed cost atau biaya tetapnya adalah sebesar 4 juta. Kemudian ditambah variable cost yaitu sebesar 6.200.000. Di total berarti total cost-nya adalah sebesar 10.200.000 rupiah. Kita masukkan ke rumus TC per Q berarti 10.200.000 dan kaos yang diproduksi adalah sebesar 300 unit. Berarti 10.200.000 dibagi dengan 300, hasilnya sama dengan 34.000. Oke anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati.